Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi sama aku. Semoga kalian baik-baik aja ya. Stay healthy and happy tentunya. Nah, untuk kali ini aku mau sharing mengenai pernikahan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pernikahan aku. Nah, eh, insya Allah aku jawab hari ini ya. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama, pertanyaan Kak, katanya tuh gitu. Kak, gimana sih persiapannya untuk menikah gitu kan? Nah, eh, terus untuk nikah muda itu rasanya tuh gimana gitu kan? Nah, untuk persiapan nikah menurut aku ada dua yang penting yang emang harus yang harus kita siapin gitu ya. Yang pertama yaitu persiapan diri kita, yaitu persiapan jiwa dan mental kita. Itu penting banget sih. Selain persiapan finansial dan lain-lain ya. Nah, finansial juga itu sangat penting juga gitu. Nah, terus aku mau cerita dulu. Jadi gini, dulu itu aku waktu kuliah awal-awal yaitu masih semester 1 semester 2 itu tuh aku emang udah ada keinginan untuk nikah gitu ya. Emang pengen nikah muda gitu. Ya nggak tahu kenapa sih kayak ya pengen nikah muda aja, tapi waktu itu masih pengen ya, masih pengen tapi belum tahu kayak hakikatnya pernikahan itu kayak gimana gitu, nggak tahu gitu, masih ya cuma pengen doang gitu. Nah, eh, ada salah satu mentor aku bilang, katanya tuh, Hil, kamu itu ingin nikah atau butuh nikah? Nah, di situ tuh aku langsung kayak bener-bener kayak reminder gitu ya. Aku nanya sama diri aku sendiri, aku tuh pengen atau butuh sih gitu kan. Itu tuh waktu pas aku memutuskan untuk bener-bener nikah itu tuh. Nah, terus di situ aku nanya sama diri aku kayak, bener nggak sih mau nikah atau cuma butuh doang, cuma ingin doang atau butuh sih gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya ingin doang tuh ya udah gitu kan, maksudnya kalau ingin mah kita nggak banyak mikir juga kan. Terus tapi kalau misalnya butuh kan berarti pasti kita tahu dong kayak tujuan nikah itu apa, terus tuh kayak apa yang harus dipersiapkan gitu-gitu kan. Nah, di situ aku selalu bertanya sama diri aku. Nah, ada di titik aku tuh ngerasa aku butuh nikah. Itu tuh waktu sekitar semester 5 waktu kuliah. Nah, qadarullah waktu itu tuh ada satu laki-laki yang emang niat serius sama aku. Terus minta restu juga sama orang tua aku, tapi seorang tua aku belum ngerestuin karena karena ngerestuinnya tuh kalau misalnya udah lulus gitu. Nah, setelah itu tuh laki-laki itu tuh dikira aku beneran dia bakal komitmen gitu ya, dia bakal nunggu, dan emang sih awalnya bakal nunggu gitu, dan ternyata enggak gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah dia memutuskan untuk berhenti gitu, untuk nggak melanjutkan. Ya mungkin emang bukan jodoh aja kali ya, dan mungkin emang belum siap banget gitu ya, belum matang banget untuk nikah gitu. Nah, di situ tuh aku sempat ngerasa kayak, oh ternyata yang datang ke rumah tuh belum tentu serius ya, belum tentu dia tuh konsisten, dan belum tentu dia tuh komitmen dengan apa yang diucapkannya gitu. Nah, di situ tuh aku cukup rada trauma gitu ya, kayak apa ya, kayak ngerasa jadi aku tuh harus percaya sama cowok yang kayak gimana sih, yang serius tuh yang gimana sih gitu loh, yang benar-benar tuh yang gimana gitu. Aku tuh sampai di titik kayak gitu. Aku tuh kayak udahlah, udah benar-benar capek gitu, karena aku juga sebelum-sebelumnya juga aku pernah ditinggalin tiba-tiba, terus pernah juga kayak ya pokoknya ya
drama percintaan aku tuh ya nano-nano lah ya, udah di titik dimana aku tuh bener-bener capek gitu, udah capek yang namanya pacaran kayak gitu tuh udah kayak udah nggak mau, aku tuh udah bener-bener kayak itu tuh dari waktu SMA aku udah nggak mau pacaran karena aku ngerasa udah capek aja gitu, udah malas banget galauin cowok gitu, galauin yang belum tentu gitu, aku tuh udah malas aja kan. Nah, kalau aku tuh, di situ ya udah aja ya kayak, ya udah aku sibukin diri dengan kegiatan-kegiatan yang aku suka gitu. Kayak misalnya, aku suka misalnya eskul atau misalnya waktu SMA aku ikut eskul, terus aku ikut OSIS. Pokoknya aku sibukin dengan kegiatan yang bisa, apa ya, bisa aku tuh lupa gitu sama kegalauan mengenai cowok tuh, udah kayak udah capek aja gitu. Nah, setelah itu, eee waktu pas, kuliah kan aku, udah mau nikah tapi masih mau doang ya, belum butuh. Nah di semester 5 itu aku udah bisa bisa dibilang udah butuh. Tapi qadarullah Allah, berkata lain gitu, emang belum saatnya gitu ya pada semester 5 itu. Nah, ya udah setelah itu, ya udah aku kayak di situ udah kayak serahin sama Allah aja, aku nggak mau, apa ya, nggak mau berharap sama manusia juga ya, udah capek gitu ya, udahlah udah capek gitu ya kayak galau-galauin cowok kayak gitu udah capek. Nah, waktu pas aku tuh lulus tuh aku di situ, eee, udah bener emang bener-bener butuh gitu, aku ikhtiarin kayak aku kayak nyoba ta'aruf kayak gitu sama sama ya Iwan gitu, tapi ya apa ya, belum belum nemu-nemu gitulah. Nah terus, ya udah gitu kan, aku udah kayak ya udah, serahin sama Allah aja deh gitu intinya, aku nggak tahu gitu ya, aku nggak tahu jodoh aku tuh kapan datangnya, siapa, kayak gitu ya. Nah terus, nah aku selama aku masih dalam penantian, masih dalam galau-galauan itu, aku tuh nggak pernah berdoa yang aku tuh pengen yang kayak A, B, C, D, E, F, G kriteria itu tuh nggak pernah aku tuh. Jadi aku tuh selama ini tuh aku selalu berdoanya kayak gini, ya Allah, berikan aku jodoh yang terbaik darimu. Aku nggak pernah, meminta seseorang misalnya si A, si B, si C gitu, nggak pernah. Tapi aku tuh berdoanya ya intinya yang terbaik aja gitu. Aku serahin sama Allah, terserah Allah, pokoknya yang terbaik dari Allah. Karena aku ngerasa gini, eee, apa ya, intinya yang Allah berikan tuh pasti yang terbaik gitu ya. Kayak dan kita tuh sebagai manusia kan maksudnya, eee, itu tuh luar kendali kita gitu ya. Kita tuh nggak tahu semua tentang orang lain gitu ya, tentang seseorang, siapapun itu gitu. Nah, jadi aku lebih kayak, ya udah serahin aja yang terbaik dari Allah gitu. Karena, yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, begitupun sebaliknya gitu kan. Jadi, yang bisa jadi, yang kita benci tuh belum tentu itu tuh jelek dan yang kita suka juga belum tentu itu baik gitu. Jadi, ya udah yang terbaik dari Allah aja gitu. Aku waktu itu sambil kerja, sambil ya cari-cari uang juga gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah terus ya sambil kerja alhamdulillah gitu kan. Nah ternyata pada tahun 2020, ya tahun 2020 akhir-akhir tahun itu tuh, suami aku sekarang Ahendra, dia tuh tiba-tiba komen di status WA aku. Aku tuh sama dia tuh nggak pernah ya, nggak pernah, bener-bener nggak pernah, apa namanya, nggak pernah chatting-chattingan yang gimana gitu loh, cuman kayak seperlunya doang gitu. Nah, aku sama Ahendra tuh satu komunitas, tapi kita tuh, nggak begitu kenal gitu ya, cuma hanya sebatas tahu doang gitu, nggak tahu gimana karakter dan lain-lainnya tuh kurang tahu gitu. Nah, di situ tuh Ahendra tuh nanya ke aku, "Hil, ada nggak teman ahwat yang udah siap nikah?" Nah di situ aku, berusaha nyariin, terus ternyata ada gitu, ada temennya temen aku yang udah siap, dan aku di situ ngasih CV-nya, terus, ternyata Ahendra itu, nggak sreg ya, belum sreg gitu. Nah setelah itu, Ahendra bilang, "Oh ya udah Hil," katanya,
"Gak apa-apa, makasih ya, nanti aja," katanya gitu, "nanti aku coba cari lagi," katanya gitu kan. Nah setelah itu ya udah gitu kan, "Oh ya udah Kang, nanti ya udah cari lagi," gitu kan. Ya udah aku mikirnya ya karena aku temennya dia, ya udah gitu, ya udah sih ya saling nolong aja gitu kan sama teman. Terus udah gitu aku juga nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada kepikiran sama sekali nikah sama Hendra, nggak ada sama sekali. Malahan di situ tuh aku iseng ngomong kayak gini, "Kang," kataku teh, eee, "coba dong, ada nggak nih Iwan yang udah siap nikah ya?" Gitu. Apa sih, "Ada nggak ya? Aku lagi nyari," gitu ya. Terus udah gitu Hendra pun sama nggak apa ya, nggak berpikir kalau apa, nggak ada niat sama sekali untuk ya ngelamar aku kayak gitu waktu itu tuh, lebih kayak ya udah gitu. Nah, malahan nyariin gitu untuk aku juga, jadi kayak sama-sama comblangin gitu ya. Nah, terus ngenalin ke temennya yang emang udah siap nikah gitu. Terus kayak ya gitulah udah coba mau masihin CV-nya ke aku kayak gitu-gitu. Nah, tapi waktu itu tuh aku sempat menunda gitu karena aku waktu itu lagi ikhtiarin seseorang gitu ya. Nah, terus nah setelah itu ya udah gitu kan. Nah, beberapa minggu kemudian Andra mungkin CV-nya boleh aku lihat dulu gitu. Nah, ini teh temennya ya, CV temennya. Nah, setelah itu, "Oh, oke Hil, udah siap," katanya, "Insya Allah," kata-kata gitu. Nah, terus udah gitu, eh ya kayak setelah itu tuh udah gitu kan, ditanyain dulu kayak gitu. Aku tuh nunggu kabar gitu. Nah, setelah itu nggak lama, sekitar semingguan, tiba-tiba Hendra tuh ngomong gini, "Hil," katanya, "gimana kalau misalnya kita coba ta'aruf, ya nggak tahu sih kita cocok atau enggak," katanya kayak gitu. Terus kataku tuh, "Lah, kok jadi aku? Bukannya Ahendra nggak mau ya yang satu komunitas, yang satu organisasi, bukannya nggak mau ya?" katanya, kataku tuh gitu. Nah, terus kata Ahendra tuh, "Bukan nggak mau sih Hil, tapi lebih kayak aku menjaga hubungan pertemanan aja. Jadi kalau misalnya nggak jadi pun bakal tetap baik-baik aja gitu." Nah, ya aku paham gitu kan. Nah, terus aku di situ lebih kayak aku bilang kalau misalnya emang serius ya kita silaturahmi aja dulu kata-kata gitu. Langsung aja ke rumah aku bilang gitu. Terus Ahendra kan awalnya kayak belum siap langsung ke rumah ya, terus kayak ngajak ke kafe, tapi aku di situ saat itu aku mager gitu ya, aku nggak mau juga gitu, malas aja gitu. Nah, terus aku bilang ya kalau misalnya mau ke rumah aja sih gitu, aku nggak mau ketemu di mana-mana gitu, di rumah aja aku bilang gitu. Terus udah gitu ya udah akhirnya kita apa sih agendain gitu ya. Nah, pas agendain itu tuh eh, aku tuh di situ lagi cukup riweuh gitu ya, aku lagi berkegiatan sama komunitas dan lain-lain gitu, ada rapat kayak gitu. Nah, aku tuh eh, pas Hendra mau ke situ tuh ya udah aku cancel rapat aku dulu gitu, aku izin. Nah, di situ eh Hendra ternyata tiba-tiba bilang kayaknya nggak jadi heal gitu, soalnya mata aku sakit. Nah, waktu itu tuh Hendra tuh pas banget matanya tuh lagi sakit. Nah, terus di situ aku tuh sebel banget ya, aku bete banget tuh sama Hendra tuh udah kayak, ih bener gak sih nih orang, aku kan udah ngeluangin waktunya gitu ya, terus kayak gitu lah ya. Nah, terus eh, ternyata tiba-tiba udah di depan rumah, tiba-tiba nelfon, "Assalamualaikum Hil, aku udah di depan rumah." Lah, kata-kata bukannya udah apa ya, bukannya nggak bakal jadi ya lagi sakit gitu aku bilang gitu. Nah, terus setelah itu ya udah masuk, terus ketemu sama mama bapak aku, salaman, ya ngobrol gitu. Terus udah gitu aku sama Henry yang ngobrol langsung, ngobrol kayak kita cerita-cerita kayak pengalaman hidup kita gitu ya. eh dari sekitar jam asar ya, kalau nggak salah asar sampai jam 5 aja, enggak sampai maghriban gitu. Pokoknya Ahendra sholat dulu ke masjid, terus udah gitu udah aja pulang. Nah, itu tuh ngobrol ngobrol pengalaman-pengalaman kita, lebih kayak sharing-sharing aja. Terus
langsung ngobrol mengenai visi misi nikah dan lain-lain gitu. Nah setelah itu aku minta izin sama orang tua aku kalau misalnya untuk nikah gitu ya. Terus aku juga ngasih tahu niatnya Ahendra ke rumah tuh ngapain gitu. Karena orang tua aku yang ngiranya ya udah cuma main aja silaturahmi biasa aja gitu, ternyata ada niat khusus gitu kan. Nah di situ aku sama Ahendra ya udah gitu kayak nggak ada sama sekali ya, nggak ada rasa suka, nggak ada rasa cinta gimana itu nggak ada, beneran udah kayak flat aja, kayak kita temenan ya udah, ngobrol ya udah gitu aja sih, kayak sebatas teman ngobrol. Ya meskipun kita udah tahu ya satu sama lain kayak niatnya ya udah gitu, lebih kayak let it flow aja gitu. Nah setelah itu orang tua lebih kayak eee, nggak langsung mengiyakan gitu ya, karena aku juga harus tahu bibit-bibit bobotnya. Orang tua tuh kan selalu, ke kita tuh pasti harus tahu dulu bibit-bibit bobot seseorang gitu kan sebelum kita nikah gitu. Nah ya udah gitu aku di situ, aku juga bilang gitu ya, aku belum bisa jawab, terus aku juga, butuh waktu gitu untuk jawab itu, aku butuh istikharah dan lain-lain. Nah selama itu tuh ya udah kayak CV, tukeran CV kayak gitu, terus ya kita saling bertanya satu sama lain mengenai pernikahan gitu, mengenai visi misi dan lain-lain gitu, menyamakan, frekuensi sama atau enggak kayak gitu-gitu. Nah, terus aku juga mencari tahu dia, ke teman-temannya gitu, karena aku nggak tahu ya karakter dia tuh seperti apa. Karena aku emang bener-bener nggak tahu, pergaulan dia kayak gimana, terus temen deket yang sekarang tuh siapa gitu, itu tuh nggak tahu gitu. Jadi aku nanya ke teman-teman yang emang pernah dekat sama dia gitu, ya teman-teman dekatnya gitu, yang pas banget, teman-teman dekatnya itu temennya aku juga gitu. Jadi udah aku nanyain kelebihan dan kekurangannya gitu, dan teman-teman aku alhamdulillah semuanya tuh pada ngasih jawaban yang kelebihan kekurangannya gitu ya, nggak cuman kelebihannya doang dan nggak cuman kekurangannya doang gitu, jadi lengkap gitu. Nah tapi aku nggak langsung percaya gitu ya, aku tipikal orang yang nggak bakal langsung percaya sama omongan orang, tapi aku harus ngeliat langsung gitu loh kayak gimana. Nah selama kurang lebih 3 bulan itulah, apa ya, masa-masa dimana aku menilai Ahendra dan Ahendra pun menilai aku kayak gimana-gimana. Di situ aku mencoba untuk ngenalin ke keluarga aku yang di Garut. Eee, nah, aku ajak Ahendra ke Garut untuk, kenalan sama tante aku gitu. Di situ kayak ya aku pengen tahu gimana-gimananya gitu. Pokoknya, kita tuh bisa menilai seseorang dari beberapa hal. Ini yang aku pelajari dari psikologi komunikasi ya. Dan sebelumnya pun aku emang kalau misalnya menilai orang itu dari ini gitu. Eh ada gitu ya. Nanti mungkin aku bahas nah, juga ya. Back to topik lagi. Nah, jadi eh ya ya kurang lebih perjalanannya tuh kayak gitu gitu ya. Nah waktu pas 3 bulan itu tuh waktu Maretnya Ahendra lamaran, terus Aprilnya kita nikah tanggal 4. Nah di situ tuh apa ya, di masa perkenalan lebih dalamnya itu ya banyak banget ya godaannya, banyak banget tiba apa yang asalnya temen tiba-tiba ngedeketin terus ngajak pacaran, terus ada juga yang ada niat untuk ngeta'arufin aku dari komunitas, pokoknya ada-ada aja woy ya gitu, yang asalnya gak ada gitu tiba-tiba ada gitu. Nah itu mungkin kayak ya godaan untuk nikah gitu, karena dari teman-teman aku pun ada yang bilang ya Hil kalau misalnya mau nikah itu godaannya tuh ada aja gitu ya, entah itu dari dalam atau dari luar. Nah terus selain itu ujiannya itu adalah dari finansial, karena sebenarnya kalau misalnya masuk finansial aku sama Ahendra tuh bisa dibilang belum siap ya. Kayak aku baru kerja gitu ya, belum sempat nabung untuk nikah gitu ya. Terus Ahendra di saat itu lagi apa ya, masa benar-benar lagi masa rendahnya gitu, masa masa dimana kayak kan pandemi juga gitu ya, jadi itu ngaruh juga gitu ke uh, berdampak juga gitu untuk usahanya. Nah di situ tuh Ahendra tuh benar-benar ya udah gitu nggak tahu gitu ya, benar-benar bingung kayak, tapi Ahendra selalu
meyakinkan aku kayak insya Allah kalau misalnya emang Allah mengizinkan kita untuk menikah, insya Allah Allah pasti memberi keajaiban itu, pasti mempermudah semua itu gitu. Nah, alhamdulillah emang benar keajaiban Allah itu emang nyata ya guys, benar-benar. Kalau misalnya kita emang niatnya mau ibadah, kita niatnya untuk menikah, menikah itu kan salah satu ibadah ya. Nah, Allah tuh insya Allah akan memudahkan gitu. Nah, qadarullah waktu pas sekitar Februari Hendra tiba-tiba dapat project. Itu projectnya yang cukup besar ya, yang alhamdulillah yang nominalnya pun cukup untuk acara pernikahan gitu intinya, untuk mahar dan lain-lainnya gitu. Di situ tuh alhamdulillah banget, kita nggak pernah nyangka karena, dan kita juga ya bingung di saat itu, tapi kita terus berusaha aja gitu. Ya udah jalanin aja, kayak terus berdoa. Aku juga sempat takut, sempat kayak benar nggak sih gitu ya, bisa nggak ya, masih kayak gitu-gitu, pokoknya takut. Tapi Ahendra selalu meyakinkan sama aku, insya Allah ada, insya Allah bisa, meskipun dia juga nggak tahu gitu ya dari mana. Tapi ya itu ya, ke apa ke keagungan Allah gitu ya, kebesaran Allah gitu. Intinya Allah itu akan selalu nolong kita gitu ya. Allah tuh nolong kita, keajaiban Allah itu datang kalau misalnya emang waktunya teh emang udah pas gitu ya, udah bener-bener udah darurat gitu. Kenapa sih kayak gitu? Mungkin Allah intinya ingin nguji kita dulu gitu. Bener nggak nih niatnya, lurus nggak nih niatnya, bener nggak niat nikahnya untuk ibadah, atau apa emang udah siap belum nih gitu, atau emang cuma ingin doang gitu, kayak gitu. Tapi kayak nguji nguji kita gitu ya, bener-bener nggak mau niat ibadahnya karena Allah gitu, nikahnya karena Allah gitu. Pokoknya itu diuji gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah banget. Nah, 4 April kemarin alhamdulillah anniversary-nya kita gitu ya. Ya rasanya roller coaster ya, terus nano gitu ya, up and down itu ya, ya ada gitu ya intinya. Dan oh ya terus gini ya teman-teman, eh, aku tuh pernah sempat berpikiran sebelum menikah, aku ngerasa nih apa ya, aku berpikir nikah itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Itu tuh salah banget ya guys, karena sebenarnya menikah itu bukanlah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Jadi ketika kita menikah ya masalah itu bakal menambah, karena setiap diri kita pasti punya masalah masing-masing gitu kan, punya masalah masing-masing. Tapi ya itu dia ya, kalau misalnya menikah ya bismillah, menikah untuk ibadah gitu ya, untuk karena Allah gitu. Insya Allah masalah apapun itu masalahnya, insya Allah sama Allah dimudahkan. Dan enak apa yang enaknya nikah itu adalah selain udah halal juga ya, selain itu juga kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyelesaikan masalah itu bareng-bareng seberat apapun masalahnya. Jadi emang pernikahan itu emang harus saling support, harus saling menghargai, harus saling ngerti, harus saling melengkapi gitu. Dan oh iya, makanya kenapa kan sebelum menikah kita harus tahu karakter pasangan kita, kita harus tahu juga pemahaman agama dia gitu ya, dan kita juga harus tahu akhlaknya dia, sifatnya dia itu seperti apa. Karena itu penting banget ya guys, itu penting banget. Nah itu yang sangat aku fokuskan waktu sebelum nikah dan sebelum memilih. Itu aku benar-benar cukup selektif ya dalam hal itu. uh, Pokoknya ada beberapa cara untuk menilai karakter seseorang, itu bisa dilihat dari titik-titik. Nah nanti kita bahas ya di next video. Aku bakal sharing uh, yang pernah aku pelajari, kurang lebih itu yang pernah aku pelajari itu psikologi komunikasi, dan ada juga beberapa ilmu dari orang-orang orang-orang yang pernah menyampaikan itu gitu ke aku. Nah, oke. Nah, terus selain itu juga kayak ya intinya nikah itu
masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Nano juga roller coaster, kayak kalau misalnya masalah happy and sad itu tuh siklus kehidupan ya, up and down itu siklus kehidupan yang bakal terus terus seperti itu gitu. Mau nikah, mau belum nikah, mau jomblo atau udah nikah gitu ya, itu tuh pasti gitu, pasti ada bahagianya, ada sedihnya, tapi nggak selalu bahagia dan nggak selalu sedih. Jadi ya terus berputar gitu, dan siklusnya pun terus seperti itu gitu ya, ada bahagianya, ada sedihnya kayak gitu. Nah, jadi intinya yaitu menikah itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Tapi keberkahannya menikah itu bisa kita rasakan ya. Alhamdulillah aku merasakan itu gitu. Setelah menikah itu alhamdulillah masalah-masalah itu uh, bisa kita lalui bareng-bareng ya, dengan itu dia ya, kita saling bertukar pikiran, kita saling bermusyawarah, kita komunikasi, kita satu sama lain kerjasama untuk menyelesaikan masalah itu kayak gitu-gitu. Nah, ya mungkin kayak gitu dulu ya bahasan kali ini. Kalau misalnya ngebahas tentang itu tuh cukup panjang banget ya. Mungkin pesannya itu dulu ya, semoga bisa diambil pelajarannya. Dan makasih banyak udah ngedengerin dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya di sini. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, boleh banget langsung aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau kenal lebih dekat sama aku, boleh banget ya, kita kenal di Instagram aku Hilda Apriliani. Ada di link bio ini. Thank you for watching and see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.